Setiap tim yang kuat pasti membutuhkan satu lini yang harus diangkat secara level, entah itu lini tengah, lini depan, atau lini belakang. Kebanyakan tim-tim di sepak bola sendiri punya lini tengah yang begitu solid untuk menopang lini depan maupun belakang. Akan tetapi hal itu nampaknya masih sulit bagi timnas Indonesia, yang midfieldernya belum pada matang. Justru di lini belakang, saat ini terus meningkat tajam. Dari Nathan yang terus mencari menit bermain di Eropa, Justin Hubner naik ke level senior di Eredivisie, hingga Jesus akhirnya kembali ke Serie A bersama Sassuolo. Semua itu jelas peningkatan yang cukup besar dan mereka semua pemain bertahan. Tapi nggak cuma sampai di situ, satu back lagi yakni Marcel Kers juga bakal menyusul. Ia telah dilaporkan 99% hengkang. Bahkan rumor terbaru sedang terbang ke salah satu klub papan tengah Premier League Inggris. Peningkatan ini juga dipandang positif oleh kiper nomor 1 timnas Maarten Pas. Walaupun ia di Amerika, namun melihat bagaimana perkembangan karir rekan-rekannya membuat Bang Pas ingin kembali merumput di benua biru. So inilah rangkuman bagaimana Indonesia bertekad membentuk pertahanan terbaik untuk menembus level Asia. Masih ingatkah kalian? Kalau kita kilas balik, masalah klasik timnas Indonesia dari dulu adalah gampang kebobolan. Era STY aja, kita sampai lebih banyak memproses naturalisasi back-back layaknya Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, dan lain-lain, demi menutup lubang di belakang. Bahkan ketika itu nggak ada memproses striker murni satupun. Sekarang situasinya jauh lebih sehat. Pemain-pemain itu nggak cuma main di liga bagus, tapi juga mulai jadi starter di klubnya. 2-3 tahun ke depan, kalau progres ini berlanjut, nggak mustahil Indonesia bisa punya pertahanan setara Jepang atau Korea Selatan. Artinya, kita bisa masuk ke round 4 kualifikasi Piala Dunia dengan mental nggak takut lawan siapapun. Dan semua ini berawal dari salah satu hal sederhana, kesadaran bahwa pertahanan yang solid adalah pondasi buat semua kemenangan besar. Setiap tim yang kuat pasti punya satu lini yang jadi pondasi utama. Ada yang memulai dari lini tengah biar transisi menyerang dan bertahannya rapi. Ada juga yang fokus di lini depan biar bisa bikin lawan mental duluan lewat gol cepat. Tapi di sepak bola, ada pepatah yang sering dipakai. Penyerang membuatmu menang dalam satu pertandingan, tapi pertahanan membuatmu juara. Nah, kalau ngomongin timnas Indonesia sekarang, jujur saja, lini tengah dan depan kita masih masa transisi. Banyak gelandang dan penyerang muda yang potensinya besar tapi belum matang betul buat duel habis-habisan. Justru yang bikin kita mulai percaya diri itu ada di lini belakang. Bayangin aja, mulai dari Nathan Chuaon yang sedang berjuang menembus menit bermain di Eropa, Justin Hubner yang sudah mantap di level senior Eredivisie, Jesus yang balik lagi ke Serie A bersama Sassuolo, Emil Audero, mulai petualangan baru bersama Cremonese, dan sekarang satu nama lagi yang siap bikin kejutan besar, Marcel Kers. Kalau rumor yang lagi beredar ini benar, maka kita bakal punya pemain belakang timnas Indonesia yang main di Premier League. Yes, Premier League, liga yang katanya paling berat, paling brutal, dan paling kompetitif di dunia. Berita ini awalnya muncul dari media Belanda Twente Insight, yang dapat bocoran dari sumber cukup kredibel. Katanya, Meis sudah 99% hengkang dari FC Twente. Dan rumor terbaru malah menyebut dia sudah terbang menuju Inggris untuk gabung klub papan tengah Premier League. Hari ini muncul di platform X, seorang jurnalis Inggris mengatakan Marcel Kers dalam perjalanan menuju juara Piala FA 2024-2025 Crystal Palace. Tulis Twente Insight. Selain itu, salah satu akun X yang biasa mengabarkan soal aktivitas transfer di Eredivisie, yakni @WFC Groningen, juga menegaskan bahwa Hilkers akan segera meninggalkan FC Twente. Sumber ini diyakini oleh Twente Insight cukup kredibel juga. Menurut laporan tersebut terdapat beberapa minat klub luar negeri terhadap Hilkers. Namun Crystal Palace saat ini memimpin perburuan untuk mendapatkan sang pemain. Media yang cukup kredibel, WFC Groningen juga memberitakan hal yang sama. Ada banyak minat dari luar negeri dan Crystal Palace memimpin perburuan Marcel Kers. Lanjut Twente Insight.
Sumber dari Inggris termaksud akun @slimycpfc yang terkenal dekat dengan lingkaran internal Palace bilang kalau Mace memang dibidik, bahkan menyebut kesepakatan pribadi telah tercapai. Crystal Palace maju dalam negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut pemain Indonesia Mace Silkers. Persyaratan pribadi juga telah disepakati antara klub dan kubu pemain. Kesepakatan diharapkan segera tercapai meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, tulis laporan tersebut. Selain Crystal Palace, Twente Insight juga melaporkan bahwa klub-klub dari Spanyol dan Italia juga ikut mengantre untuk mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut. Namun apabila benar sedang ada negosiasi dengan Crystal Palace, bisa jadi kehadiran Mace Silkers di Crystal Palace untuk menggantikan bek andalan mereka, Marc Guéhi, yang disebut-sebut masuk radar Liverpool akhir-akhir ini. Kalau transfer Guéhi ke Anfield jadi, Palace otomatis butuh pengganti yang bisa langsung main tanpa adaptasi panjang. Dan mereka bukan klub sembarangan. Crystal Palace adalah sang juara FA Cup 2024-2025 sekaligus pemenang Community Shield 2025. Kalau kamu ngikutin EPL, kamu pasti tahu Crystal Palace ini bukan tim yang setiap tahun berebut gelar liga. Tapi mereka punya reputasi jadi tim yang gak gampang kalah, terutama kalau main di kandang. Musim lalu saja mereka berhasil mengalahkan tim-tim besar termasuk Manchester City di final FA Cup. Kuncinya ada di taktik mereka yang rapi dan efektif. Palace ini pintar banget main transisi. Mereka bisa bertahan rapat lalu nyerang cepat. Model begini jelas butuh back yang bukan cuma kuat duel fisik, tapi juga jago baca permainan dan ngatur garis pertahanan. Dan disinilah Mace Silkers masuk. Dari sudut pandang Mace, ini kesempatan emas. Main di EPL berarti ketemu striker-striker kelas dunia setiap pekan. Dia bakal berduel lawan Erling Haaland, Benjamin Sesko, Alexander Isak, sampai Mo Salah. Tekanan mental dan fisiknya jelas beda dari Eredivisie. Tapi kalau berhasil, levelnya bisa naik gila-gilaan. Bayangin efeknya ke timnas, kita punya bek tengah yang terbiasa hadapi intensitas EPL. Kalau nanti ketemu Arab Saudi atau Jepang, mentalnya udah kebentuk. Apalagi kalau nyambung sama Jesus di Serie A, Justin Hubner di Eredivisie, plus Kevin Dix yang sekarang main di Bundesliga, itu bisa jadi tembok Eropa di jantung pertahanan Garuda. Sementara saat Mace lagi bersiap naik level, kabar lain datang dari Amerika. Martin Paes tiba-tiba gak ada di skuad FC Dallas saat melawan Portland Timbers. Gak di starter, gak di bench, bahkan kiper ketiga yang main. Paes ini sebenarnya jarang banget absen. Dalam 26 laga di MLS musim ini, dia cuma 2 kali gak main. Itu pun karena alasan jeda internasional dan sakit. Jadi absennya kali ini langsung bikin spekulasi. Walaupun gak ada konfirmasi resmi, Paes sendiri udah pernah bilang kalau dia masih punya keinginan kuat buat balik ke Eropa. Dia sudah 3 musim main di MLS sejak pindah dari FC Utrecht tahun 2022 dan mengaku betah di Amerika karena industri olahraganya maju pesat. Plus ada Piala Dunia 2026 yang akan digelar di sana. Tapi dia juga ngasih sinyal kalau ada tawaran menarik dari Eropa, siap ia ambil. Saya pikir hingga 2026 tetap bermain di Amerika adalah keputusan yang sangat bagus. Semua industri olahraga di sana sedang berkembang pesat. Piala Dunia akan datang. Tentunya, jika kami bisa lolos dengan timnas Indonesia, itu akan luar biasa. Kita akan membahas itu nanti. Jika ada peluang menarik di sini, saya akan sangat senang. Ungkap Martin Paes dikutip dari kompas.com. Sebelumnya, musim panas 2024 lalu, Empoli sempat coba meminjamnya, tapi Dallas cuma mau lepas secara permanen. Transfer gagal, Paes bertahan di MLS, tapi rasa penasarannya buat balik ke panggung Eropa kayaknya belum hilang. Dari sisi timnas, kalau Paes main di Liga Eropa lagi, itu bisa jadi upgrade besar buat kualitas menjaga gawang kita. Kiper di Eropa umumnya dapat tekanan dan tempo permainan yang lebih tinggi. Jadi mentalnya terbentuk untuk pertandingan-pertandingan krusial. Dan ngomong-ngomong soal upgrade, satu pemain lagi yang bikin optimis adalah Kevin Dix. Setelah Ko Itakura pindah ke Ajax, posisi center back di Borussia Mönchengladbach terbuka, dan Dix kelihatannya jadi pilihan utama.
Dengan Dix di Bundesliga, Jesus di Serie A, Messi kemungkinan di IPL, dan PAS yang punya kans balik ke Eropa, kita bisa mulai ngebayangin pertahanan timnas Indonesia yang bukan cuma kokoh di Asia, tapi juga punya pengalaman melawan penyerang-penyerang papan atas dunia. Pada intinya, semua kabar ini bukan sekedar gosip transfer atau update karir pemain keturunan. Ini adalah potongan-potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar. Timnas Indonesia sedang membangun lini pertahanan yang levelnya bisa sejajar dengan negara-negara top Asia. Dari Mesut Ozil yang mungkin segera merumput di Premier League, Jesus yang konsisten di Serie A, Justin Hubner yang matang di Eredivisie, Kevin Dix yang siap tempur di Bundesliga, hingga Martin Paes yang berpeluang kembali ke Eropa. Semuanya mengarah pada satu hal, kita tidak lagi cuma mengandalkan pertahanan, tapi menjadikannya senjata utama. Kalau tren ini terus berlanjut, Garuda bukan cuma punya back yang kuat secara fisik, tapi juga kaya pengalaman. Terbiasa melawan striker kelas dunia, dan mentalnya teruji di atmosfer pertandingan paling panas. Itulah pondasi yang kita butuhkan untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga untuk membuka pintu ke pentas yang selama ini cuma jadi mimpi. Karena di sepak bola, gelar dan prestasi besar selalu dimulai dari satu hal, pertahanan yang tak mudah ditembus, dan Indonesia akhirnya sedang ke arah sana.